Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Indah akan memaparkan tentang nilai berakhlak, kompeten, dan harmonis. Saat ini kita hidup di dunia dengan situasi VUCA. VUCA sendiri adalah akronim dari volatile yang artinya penuh gejolak, uncertain, ketidakpastian, complexity artinya saling mempengaruhi dan berkaitan, serta ambiguity artinya ambiguitas. Untuk menghadapi dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan masa depan pekerjaan, maka ASN harus mampu beradaptasi dan mengembangkan potensi diri yang dimiliki. Adaptasi keahlian baru perlu diberlakukan setiap waktu sesuai kecenderungan kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Prinsip pengelolaan ASN yaitu berbasis merit, yakni seluruh aspek pengelolaan ASN harus memenuhi kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, termasuk tidak boleh ada perlakuan yang diskriminatif seperti hubungan agama, kesukuan, atau aspek-aspek primordial lainnya yang bersifat subjektif. Nah, terdapat 8 karakteristik yang dianggap relevan bagi ASN dalam menghadapi tuntutan pekerjaan saat ini ke depan. Kedelapannya adalah nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, IT, dan bahasa asing, hospitality, networking, dan entrepreneurship. Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi ASN, kompetensi meliputi 3, yaitu kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan teknis jabatan. Yang kedua, kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya. Prinsip pengembangan kompetensi ASN, upaya untuk meningkatkan kompetensi yang dilakukan organisasi maupun individu melalui proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan pegawai. Yang kedua, setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Yang ketiga, diarahkan pada pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. Yang keempat, pengembangan kompetensi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan dan pengembangan karir. Kata kunci untuk nilai kompeten diantaranya yang 1, kinerja terbaik, 2, sukses, ketiga, keberhasilan, keempat, learning agility, yang kelima, ahli di bidangnya. Panduan perilaku kompeten. 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. 2. Membantu orang lain. Yang ketiga, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Meningkatkan kompetensi diri. Terkait dengan perwujudan kompetensi diri, maka ASN diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dirinya dengan cara 1. Merubah mindset. Aktif meningkatkan kompetensi diri adalah keniscayaan merespon tantangan lingkungan yang selalu berubah dengan paradigma learn, unlearn, dan relearn. Yang kedua, mengembangkan kompetensi mandiri berbasis sumber pembelajaran utama dari internet. Dalam konteks ini, mewujudkan akses belajar seperti khusus online atau yang lainnya. Yang ketiga, memanfaatkan sumber keahlian pakar atau konsultan yang mungkin dimiliki unit kerja atau instansi tempat bekerja atau tempat lain. Yang keempat, melakukan jejaring formal atau informal atau network yang mengatur diri sendiri dalam interaksi dengan pegawai lain dalam atau di luar organisasi. Komunitas yang disatukan oleh minat yang sama biasanya berbicara bersama secara langsung untuk bertukar pikiran yang seringkali menghasilkan pengetahuan baru bagi organisasi. Membantu orang lain belajar. Aktif dalam pengetahuan atau forum terbuka. Dalam forum tersebut merupakan kesempatan bagi pegawai untuk berinteraksi secara informal dan memberikan kesempatan untuk
pertukaran informasi antara ASN yang tidak memiliki banyak kesempatan berbicara satu sama lain dalam pekerjaan sehari-hari di kantor. Yang kedua, memanfaatkan pengetahuan yang terkandung dalam dokumen kerja seperti memo, laporan, presentasi artikel, dan sebagainya dan memasukkannya ke dalam repositori di mana ia dapat dengan mudah diambil dan disimpan. Yang ketiga, aktif untuk akses dan transfer pengetahuan dalam bentuk pengembangan jejaring ahli, pendokumentasian, pengalaman atau pengetahuannya, dan mencatat pengetahuan bersumber dari refleksi pengalaman. Yang keempat, sosialisasi informal seperti morning tea atau coffee seringkali menjadi ajang transfer pengetahuan. Melaksanakan tugas terbaik. Pengetahuan menjadi karya. Mewujudkan pengetahuan yang bertumbuh menjadi karya nyata. Dalam konteks ini sangat relevan jika setiap ASN dapat mengubah pola pikir pelatihan itu sebagai investasi. Investasikan pada talenta ASN sehingga dapat meningkatkan aset modal instansi. Yang kedua, makna hidup dan bekerja baik. Pentingnya berkarya terbaik sejalan dengan tujuan hidup seseorang. Yang ketiga, tipikal individu semangat berkarya yang dapat mendorong dan menahan kesuksesan pekerjaan. Nilai berakhlak selanjutnya adalah harmonis. Harmoni adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Pentingnya suasana harmonis untuk menciptakan energi positif yang ada di tempat kerja dan bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai ragam budaya dan bangsa. Nasionalisme akan negara sebagai kesadaran yang mengandung cita-cita dan pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat sangat diperlukan untuk menjaga keutuhan. Potensi tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. Sejarah telah menunjukkan bahwa para pendiri bangsa berupaya mencari titik temu di antara berbagai kutub yang saling berseberangan. Keberagaman Indonesia juga merupakan tantangan berupa ancaman, ditandai dengan tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara, atau melanjutkan sesuatu. Yang kedua, norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat, pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran norma yang tidak tegas. Tantangan disharmonis dalam masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa kondisi sebagai berikut. Disharmonis antar suku, disharmonis antar agama, disharmonis antar ras, disharmonis antar golongan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ada 12 kode etik dalam kode perilaku ASN, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi disharmonis kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Beberapa peran ASN dalam kehidupan berbangsa dan menciptakan budaya harmoni dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. 1. Posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. Yang kedua, PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjukkan sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. Yang keempat, dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki sikap suka menolong. Yang terakhir, PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat yang senantiasa menjadi bagian dari problem solver, bukan sebagai bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Oleh sebab itu, setiap ucapan dan tindakannya senantiasa menjadi ikutan dan teladan bagi warga
sekitar. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.